Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bu Guru? Kali ini kita belajar ilmu pengetahuan alam di tema 2 subtema 1. Sistem pernafasan hewan dan manusia. Yang kita bahas pertama adalah pernafasan pada hewan. Ada cacing tanah, serangga, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Cacing bernafas melalui permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Pada kulit cacing terdapat darah yang mengandung hemoglobin, berfungsi untuk mengikat oksigen dan mengedarkan ke seluruh tubuh. Serangga bernafas menggunakan trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Ikan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut dengan operkulum atau tutup insang. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan, lalu mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka dan terjadilah pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Amfibi seperti katak yang hidup di dua alam. Saat di air dalam fase berudu, dia bernafas menggunakan insang. Saat di darat, amfibi bernafas dengan paru-paru dan kulit. Kulitnya ini selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Reptil seperti ular, buaya, dan kadal bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, kemudian ke batang tenggorokan, dan ke paru-paru. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Oksigen masuk melalui trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Kantong udara berfungsi sebagai penyimpan udara dan digunakan saat burung terbang. Mamalia bernafas menggunakan paru-paru. Pada mamalia darat, alat pernafasan terdiri dari hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Sedangkan pada mamalia yang hidup di air dilengkapi dengan katup pada hidungnya. Saat menyelam, katup tersebut akan menutup. Pembahasan yang kedua yaitu tentang pernafasan pada manusia. Mengapa manusia perlu bernafas? Manusia membutuhkan udara yang mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itulah yang menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh kita. Pernafasan manusia terdiri dari hidung, tempat masuknya udara, faring, persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan, laring, yaitu berada di belakang faring, trakea atau batang tenggorokan, terdapat silia yang akan bergerak mendorong keluar debu dan bakteri yang masuk, bronkus merupakan percabangan dari trakea. Bronkus bercabang lagi disebut dengan bronchiolus, kemudian alveolus tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus ini berbentuk seperti buah anggur dan dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Bernafas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh atau inspirasi dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh atau ekspirasi. Mekanisme pernapasan ada dua. Yang pertama, pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk. Ketika inspirasi, otot antar tulang rusuk akan terangkat dan volume rongga dada membesar, udara masuk. Sedangkan saat ekspirasi, otot tulang rusuk akan berelaksasi atau turun, volume rongga dada mengecil dan udara keluar dari tubuh.
Yang kedua, pernapasan perut menggunakan otot diafragma saat berkontraksi atau naik, otot diafragma akan mendatar, kemudian volume rongga dada membesar dan udara masuk. Sedangkan ketika otot diafragmanya relaksasi atau kembali seperti semula, maka otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada dan volume rongga dada mengecil sehingga udara keluar. Demikianlah pembelajaran kita tentang pernafasan hewan dan manusia. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.